Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu. Pada video kali ini saya akan memberikan video tentang tugas refleksi modul 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Seperti yang sudah kita pelajari pada modul 1.1 sebelumnya, di mana ada banyak sekali model refleksi yang dapat kita gunakan dalam membuat sebuah refleksi. Pada modul 1.2 kali ini saya akan membuat refleksi dengan model Six Thinking Hats. Model Six Thinking Hats ini diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi. Setiap topi mewakili cara berpikir yang berbeda. Beberapa di antaranya terkadang mendominasi cara kita berpikir. Karena itu, dengan semakin sering melatih ke-6 topi, kita akan dapat mengambil refleksi yang lebih mendalam. Ke-6 topi tersebut berikut penggunaannya dalam jurnal refleksi saya kali ini. Topi putih atau white hat berisikan tentang informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Pada kegiatan pembelajaran modul 1.2 tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK ini dimulai pada tanggal 3 Juni 2024, di mana kami diminta untuk menjawab 6 soal sebelum melanjutkan ke pembelajaran mandiri, elaborasi tentang berpikir berbasis aset dan apa saja aset-aset yang dapat kita gunakan agar dapat memaksimalkan kegiatan pembelajaran PJOK yang kita lakukan. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan penguatan pemahaman tentang modul 1.2 yang dilakukan secara virtual bersama fasilitator dan teman-teman peserta PKG PJOK lainnya. Kegiatan ini kami laksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada kegiatan ini kami dibagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok membahas sebuah situasi yang memperlihatkan pola pikir berbasis aset. Selanjutnya ada topi merah atau red hat, di mana pada situasi ini kita menggambarkan perasaan terkait dengan topik yang sedang dibahas. Saya merasa sangat bahagia dapat bergabung dan mengikuti kegiatan PKG PJOK tahun 2024, dan kebahagiaan saya itu berlarut hingga pembelajaran modul 1.2 ini. Jika pada program guru penggerak saya sudah menemukan materi tentang pemetaan aset, namun pada kegiatan PKG PJOK ini saya lebih dikuatkan tentang aset-aset apa saja yang dapat seorang guru PJOK petakan untuk mendukung pembelajaran PJOK di sekolahnya. Selain itu, pada pertemuan kedua bersama dengan fasilitator dan peserta PKG PJOK lainnya, saya menjadi memahami bahwa setiap peserta yang lulus program PKG PJOK ini adalah orang-orang hebat yang menjadi penggerak di sekolahnya masing-masing. Topi kuning atau yellow hat, di mana pada bagian ini kita menuliskan hal-hal positif terkait pembelajaran yang sudah kita temukan. Dengan mempelajari modul 1.2 tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK ini, saya menjadi lebih paham tentang aset-aset apa saja yang dapat mendukung terlaksananya pembelajaran PJOK yang lebih baik lagi di sekolah saya. Materi tentang berpikir berbasis aset semakin menguatkan saya bahwa sejatinya seorang guru itu senantiasa untuk selalu mampu dan melaksanakan sebuah pola pikir berbasis aset. Topi hitam atau black hat, di mana pada bagian ini kita menuliskan kendala, hambatan atau resiko dari tindakan atau peristiwa yang sedang kita pelajari. Selama mempelajari modul 1.2 ini, saya menemukan beberapa kendala, di antaranya pada saat pelaksanaan Zoom bersama fasilitator dan rekan-rekan peserta PKG PJOK lainnya, di tempat kami sedang mengalami kendala mati lampu. Hal ini membuat saya kesulitan untuk dapat bergabung dalam Zoom bersama fasilitator dan rekan lainnya. Selain itu, saya juga sedikit kesulitan dalam menemukan aset-aset apa saja yang ada di sekolah saya
yang dapat saya kelompokkan sebagai aset yang mampu mendukung pembelajaran PJOK yang saya ampu. Topi hijau atau green hat, di mana pada bagian ini kita menjabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa atau mempelajari modul 1.2 ini. Ada banyak ide yang muncul setelah saya mempelajari modul 1.2 tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK ini. Di antaranya adalah ide untuk memaksimalkan aset-aset yang sudah berhasil ditemukan di sekolah atau lingkungan sekolah saya. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa mampu memetakan aset yang ada di sekolah dalam mendukung pembelajaran PJOK saya. Selanjutnya, PR besar saya adalah bagaimana saya bisa memanfaatkan aset yang sudah saya petakan tersebut agar menjadi maksimal mendukung pembelajaran PJOK saya. Topi yang terakhir adalah topi biru atau blue hat, di mana pada bagian ini kita menarik sebuah kesimpulan dari peristiwa yang terjadi atau ambil keputusan setelah mempertimbangkan kelima sudut pandang lainnya, bandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah mempelajari modul 1.2 ini, saya menjadi semakin tercerahkan bagaimana dan apa saja aset-aset yang dapat kita manfaatkan untuk mendukung pembelajaran PJOK yang lebih baik lagi. Selain itu, saya juga memahami betapa pentingnya seorang guru PJOK yang mampu menerapkan pola pikir berbasis aset atau kekuatan. Jika selama ini saya hanya memahami beberapa aset tertentu yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembelajaran PJOK, seperti aset fisik dan lingkungan, namun setelah mempelajari modul 1.2 ini, saya memiliki pemahaman baru bahwasanya ada aset lain yang dapat kita gunakan sebagai pendukung terhadap pembelajaran PJOK yang kita laksanakan di sekolah, seperti aset manusia, aset sosial, aset politik, dan aset lingkungan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menyaksikan video saya. Salam sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.